Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas trending topik, yakni tentang Coach Sintayong yang meminta rekomendasi agar dicarikan striker untuk timnas U19. Bagi saya ini topik yang cukup menarik karena sama-sama kita ketahui bahwa krisis striker ini bukan saja terjadi di timnas Indonesia U19 kan teman-teman, juga dirasakan di timnas senior dan juga di timnas U23. Dan masalah ini beberapa kali telah dijelaskan oleh Coach Sintayong. Kesulitan bagi dia adalah mencari striker yang bisa melakukan finishing dan juga bisa melakukan pergerakan tanpa bola untuk membuka ruang bagi rekan-rekan yang lain. Jadi jika striker yang ditampilkan dari awal tidak bisa mencetak gol, paling tidak dengan pergerakannya, dengan movement of the ball dari striker tersebut bisa memberikan peluang ke pemain lainnya yang tentu bermain di wing atau juga bermain di lini tengah untuk mendapatkan peluang agar bisa mencetak gol. Tapi ketika striker yang dipasang di depan ini tidak bisa melakukan pergerakan yang pintar, ya, tidak bisa juga menarik perhatian para pemain tim lawan yang berada di lini pertahanan, apalagi jika mendapatkan peluang tidak bisa melakukan finishing, tentu akan sulit bagi timnas Indonesia, apakah itu di level senior, U23 atau juga di U19 untuk mencetak gol dan juga bisa meraih kemenangan. Seperti yang kita lihat di 3 pertandingan terakhir dari timnas U19 di Piala AFF U19 ini. Match pertama lawan Vietnam, kita tidak bisa mencetak gol. Bahkan peluangnya cuma 2, kan sudah pernah saya jelaskan, dari Marcelino Ferdinand dan juga dari Nico. Marcelino Ferdinand adalah attacking midfielder, gelandang serang. Alfrianto Nico adalah penyerang sayap. Ya, kemana strikernya? Artinya striker yang dipasang di depan, apakah itu Hoki Caraka atau pemain lainnya yang diplot sebagai striker, ya mungkin juga akan dipasang sebagai striker palsu, tidak bisa mencari ruang terbuka. Kemudian di pertandingan lawan Brunei, memang kita bisa menang dengan skor 7-0. Memang Hoki Caraka melakukan finishing yang bagus. Tapi itu kan lawannya Brunei. Ya wajarlah dia juga bisa mendapatkan ruang terbuka. Meskipun itu tidak mudah, tapi dia bisa mendapatkan ruang terbuka dan mencetak total 4 gol. Mungkin juga bisa lebih. Tapi paling tidak dengan mencetak 4 gol, ya itu juga merupakan sebuah progres yang baik dari Hoki Caraka. Tapi kan seperti yang tadi saya katakan bahwa lawannya adalah Brunei. Kemudian ketika lawan Thailand, ya terlihat lagi bagaimana sulitnya Hoki mendapatkan peluang. Jadi jangankan untuk mencetak gol, mendapatkan peluang saja dia sulit. Peluang yang berbahaya ke arah gawang dari Thailand. Dan siapa saja yang mendapatkan peluang di pertandingan lawan Thailand tersebut? Nah teman-teman ingat gak? Yang pertama adalah Ronaldo Kuate. Dia coba untuk lob bola. Ronaldo kan bermainnya kita tahu sebagai penyerang sayap. Kemudian ada Tata yang melakukan shooting tapi melenceng. Kemudian di babak kedua ada lagi peluang dari Ronaldo Kuate dari dalam kotak penalti yang juga off target. Ya artinya memang striker yang dipasang ini tidak bisa bermain efektif. Efektif itu artinya apa sih? Efektif itu artinya memberikan kontribusi. Ya, bagaimana caranya striker itu memberikan kontribusi? Bukan saja dalam urusan mencetak gol, tapi juga dari segi pergerakan dia tanpa bola. Karena striker yang bergerak di depan itu tentu akan menarik perhatian para pemain tim lawan yang berada di lini pertahanan. Sehingga akan ada pemain lain yang bisa memanfaatkan situasi tersebut. Tapi kan yang sekarang kita melihat, sepertinya para striker di depan ini sulit untuk bisa bermain cerdas. Ya, bermain cerdas itu sangat penting teman-teman. Karena sepak bola itu seperti yang sama-sama kita ketahui, bukan saja dimainkan dengan kaki, tapi juga pakai otak. Kalau pakai otak, itu yang bisa menyulitkan, bahkan melumpuhkan para pemain tim lawan. Artinya taktiknya itu bisa jalan ketika para pemain itu memahami game plan. Bagaimana caranya memahami game plan? Mereka harus pintar untuk memahami taktik dari pelatih tersebut. Dan mereka juga perlu menjalankan taktik tersebut di sesi latihan. Jadi ketika di sesi latihan itu mereka sudah rapi, sudah paham taktiknya seperti apa, pada saat timnas U19 ini membangun serangan, kemana striker itu harus bergerak, kemana bola itu perlu diberikan oleh pemain dari lini tengah atau juga dari sektor penyerang sayap, baru kemudian itu dipraktekkan atau diaplikasikan di pertandingan resmi. Sehingga apa yang dilakukan di latihan itu bisa juga mereka lakukan di sebuah pertandingan resmi. Seperti yang pernah Coach Sintayong katakan, bahwa ketika berlatih, para pemain itu harus berlatih seperti bermain di pertandingan.
Ketika nanti bermain di pertandingan, ya mereka harus bermain seperti ketika mereka berlatih. Jadi tidak hilang nanti skenarionya. Tapi ketika skenarionya hilang, ya disitulah tentu akan sulit bagi timnas U19 mencetak gol. Dan cukup menarik juga bahwa sebagian besar dari teman-teman memberikan rekomendasi ya, bahkan ada beberapa akun di Instagram dan juga di sosial media lainnya yang memberikan nama-nama calon striker untuk timnas U19. Menurut saya itu cukup baik, artinya kalian juga membantu Coach Shin Tae-yong. Tapi kan nanti tergantung juga apakah pemain-pemain tersebut yang sekarang diberikan infonya yang ramai banget nih di media sosial, apakah mereka nanti bisa atau tidak mengikuti pola latihan seperti di timnas, karena bermain di level klub itu kan berbeda. Kita sama-sama tahu, cara latihannya itu berbeda. Jika di level klub itu cara latihannya sama seperti di timnas, ya tentu mereka akan mudah beradaptasi. Jadi ada juga persoalan soal adaptasi. Dan saya juga bukan mengatakan bahwa semua striker yang bermain itu buruk, enggak. Tapi juga kita harus lihat support sistemnya seperti apa, supply bolanya seperti apa. Artinya harus lebih banyak create chances. Cara create chances itu adalah sinergi antar lini. Jadi memang bukan saja masalah striker di timnas U19, tapi saya melihat masalah dari support system, masalah dari kreativitas. Sehingga jumlah peluang yang diciptakan lawan tim yang kuat itu tidak banyak. Dan ini juga kita bisa lihat ketika timnas Indonesia senior bermain di kualifikasi Piala Asia lalu kan, terlihat ketika lawan Kuwait ya yang mencetak gol bukan striker. Kemudian ketika lawan Yordania kalah, bahkan peluangnya sedikit. Baru kemudian lawan Nepal bisa menang dengan skor 7-0 dan ada Dimas Derajat yang mencetak gol sebagai striker yang diturunkan dari awal. Bedanya di tim nasional Indonesia senior, support sistemnya dari tengah tuh bagus. Maka itu ada pemain-pemain lain seperti Egy, seperti Witan, mereka bisa mencetak gol. Belum lagi ada Sadil Ramdhani. Tapi di timnas U19 sepertinya supportnya dari lini tengah itu masih minim. Memang Marcelino Ferdinand adalah pemain yang bagus. Perlu kita akuin, dia adalah pemain yang bagus. Dia adalah otak permainan dari timnas U19. Tapi sekarang ketika dia tidak akan bermain, nah tentu ada masalah kan. Ya ini yang berkali-kali pernah saya jelaskan. Bahwa di tim nasional itu, ya pelatih tersebut tidak bisa mengandalkan satu atau dua pemain. Semua pemain harus perform sesuai dengan taktik yang dia inginkan. Jadi jika semua pemain itu perform, kerjasamanya rapi, ya ada satu pemain yang cedera atau mendapatkan sanksi bermain, ya permainannya itu akan tetap rapi, sesuai dengan formula yang diinginkan oleh pelatih tersebut. Nah di sini sekarang nanti kita lihat, ujian bagi para pemain timnas U19 lainnya, apakah mereka bisa atau tidak beradaptasi tanpa Marcelino Ferdinand. Di pertandingan lawan Thailand kita sudah lihat, sulit banget kan untuk create chances di babak kedua. Sehingga para pemain Thailand merajalela, mereka menciptakan begitu banyak peluang. Artinya di pertandingan nanti malam adalah ujian juga bagi Hoki Caraka. Dia harus bisa mencari ruang gerak. Dia harus bisa menyelinap di antara kawalan para pemain Filipina agar timnas Indonesia U19 bisa mendapatkan 3 poin. Dan bukan saja 3 poin, perlu menang dengan mencetak banyak gol, karena bisa juga nanti di akhir fase grup Vietnam, Thailand, dan Indonesia poinnya sama. Bisa saja nanti poinnya sama, 11-11-11. Artinya yang akan menentukan tim mana yang lolos dari selisih gol mereka. Jadi di pertandingan nanti malam, timnas U19 harus bisa menang dengan selisih gol yang bagus. Sambil nanti kita tunggu apakah Coach Shin Tae-yong juga bisa melakukan perubahan strategi. Bisa saja nanti dia main dengan mengandalkan sistem false nine atau striker palsu. Kenapa enggak? Pemain-pemain kita di sayap cukup baik, cukup aktif. Ya, dia juga pernah menerapkan sistem seperti ini di timnas Indonesia senior dan itu juga berhasil. Jadi kita tunggu saja pertandingan nanti malam. Ya, kita support terus timnas Indonesia U19 dan kita harapkan permainan bisa cepat matang karena kita tahu bahwa tim ini juga tahun depan akan bertanding di Piala Dunia U20. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.